bangsa Indonesia dengan Injil Kristus, lighting the nation with the gospel. GLFI siap melayani dalam berbagai pelayanan rohani yang dapat menguatkan perjalanan iman kita bersama Yesus Kristus. Berikut adalah beberapa pelayanan GLFI. Silahkan menghubungi dan mengunjungi kami dengan link berikut ini. GLFI siap melayani. Salam kami GLFI. Manusia sudah berdosa dan mati binasa. Mati selama-lamanya. Manusia tidak berdaya menahan kematian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menyelesaikan semua hutang dosa manusia secara tuntas. Sudah selesai. Tetelestai, lunas. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Surga mulia. Apakah engkau percaya? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dalam acara Women's Share Time. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Di malam hari ini saya ada pantun untuk Bapak Ibu yang terkasih. Ubur-ubur ikan lele. Selamat datang kembali di Women's Share Time Le. Oke. Nah, sekarang kita akan memulai acara kita. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu dengan judul lagu Sejak Dia di Hatiku. Dalam hati dan hati
Yesus di hatiku. Puji nama Tuhan, kita akan memulai Women Share Time kita ini di dalam doa pembuka yang dipimpin oleh Ibu Paulina Oma Briel. Silakan Ibu. Nggak bisa ya? Sudah Ibu, sudah bisa kedengaran. Sudah. Oke. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih di mana kami sudah pada tahun ini, kedua kali ini kami kembali untuk bersama-sama di Zoom ini untuk beribadah, untuk mendengar sabda Tuhan, untuk bersekutu, untuk saling sharing. Kiranya Tuhan tolong kami supaya setiap kami yang hadir pada malam hari ini boleh menerima segala firman-Mu, dan kami siapkan hati kami masing-masing Tuhan supaya kami juga bisa menjadi pelaku firman. Bapa, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kami, menyertai siapapun yang mengambil bagian di dalam acara malam hari ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati, memimpin Ibu Ruska yang akan membawakan sabda-Mu. Kiranya Tuhan juga supaya kami boleh mendengar sabda-Mu dengan sebaik-baiknya Tuhan, sehingga sabda-Mu itu bisa mengukir di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Kau sertai Zoom ini supaya tidak terganggu oleh apapun ya Tuhan, tapi kiranya Zoom ini akan dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk semua ibu-ibu, mungkin juga ada Bapak yang hadir pada malam hari ini dalam Zoom ini. Tuhan akan pimpin dan berkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Paulina. Sekarang kita akan bernyanyi kembali dengan judul lagu Yesuslah Penghidupanku. Hidupanku dan sumber kekuatanku, Dia saja kerinduanku buat selama-lamanya. Yang ku puji, haleluya. Selamatku, ku mau tetap dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Masuklah hatiku, kuasailah hidupku, dan ku kan puji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
yang ku puji, haleluya. Engkau juru selamatku, ku mau tetap dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, Engkau juru selamatku, ku mau tetap dalam Tuhan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, sekarang tibalah waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Roskasi Hombit. Silakan Ibu. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kekasih jiwa kami datang kepadamu mengucap syukur untuk momen yang begitu baik yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, belajar dari Alkitab, dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang semakin dalam mencintai Kristus, yang kami buktikan dengan kami mencintai sesama kami. Dengan demikian, seperti apa kata firman-Mu Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Engkau dikenal oleh karena kami yang memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, berkatilah saat kami belajar firman-Mu, Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mengerti, dan di akhir daripada pertemuan ini, kami semua boleh berkata, terima kasih Yesus, karena Engkau sangat mencintai kami. Terpuji, termulialah Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya akan bagikan screen. Semoga oke. Alright. Bisa ya? Oke, ya. Nah, di sini ada gambar dunia ya, dan kita ada di dalam dunia. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang ya untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, khususnya Ibu Joyce ya dari Surabaya, dan juga ada dari Palembang, Desi, dan mungkin istri Pak Riko ya bersama dengan Desi. Welcome, selamat datang untuk semuanya. Nah, di sini ada gambar dunia, gambar globe ya. Kita ada di dalamnya, dan Tuhan itu punya goal ya untuk kita yang ada di dunia ini, khususnya untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ya, percaya di sini artinya sudah mengalami kelahiran baru dalam Tuhan, memiliki hati yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Jadi hati yang baru itu bukan produksi kita, tetapi produksinya Tuhan.
Nah, Tuhan sangat menginginkan kita itu bersinar di tengah-tengah dunia, dan itu kehendak Dia. Alright. Nah, sekarang bagaimana ya saya itu bisa bersinar, atau dengan kata lain, bagaimana dunia dapat melihat Allah? Oke. Bagaimana dunia itu bisa melihat Allah ya? Dan dunia itu sangat membutuhkan Allah. That one is for sure. Tapi bagaimana dunia dapat melihat Allah? Nah, firman Tuhan jelas mengatakan dunia itu dapat melihat Allah dalam hidup kita, dalam bentuk kasih. Ya, bulan ini ceritanya tema kita itu tentang kasih. Ya, jadi kita ingin belajar bagaimana, apa yang dimaksud dengan kita dapat memancarkan kasih Tuhan, sehingga dunia dapat melihat Allah di dalam bentuk kasih yang kita pancarkan. Ya. Jadi kita ingin di dunia ini memancarkan kasih Kristus, dan ini adalah cara tunggal. Nggak ada cara lain ya, yang diberikan Tuhan, yang dikatakan dalam firman Tuhan, supaya dunia itu bisa mengenal aku, ya kata Tuhan, hanya satu, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Nggak ada yang lain. Oke, ini kuncinya, ini berliannya, oke, ini emasnya, ini kristalnya, ini sarinya, supaya dunia mengenal Tuhan Allah hanya kasih, tidak ada yang lain. Dan ini dikatakan juga dalam firman Tuhan, ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu muridku yang aku didik. Muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, hanya ini aja, nggak ada yang lain. Bukan berarti kalau kita memberikan waktu kita 24 jam ya kepada Tuhan, orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Nggak bisa seperti itu. Karena memang firman Tuhan sudah katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke. Jadi mengasihi di sini adalah satu hal yang besar. Satu hal yang big deal di hadapan Allah. Artinya Allah itu sangat fokus sekali tentang anak-anaknya di dunia ini. Apakah dia mengaplikasikan kasih sehingga dunia ini dengan kasih yang kita pancarkan bisa tahu, begitu toh Allahnya. Wih, luar biasa Allahnya ya. Dapat dilihat dari murid-muridnya. Dapat dilihat dari anak-anaknya. Dan ini adalah goalnya Allah. Dan ini juga yang merupakan hukum terbesar, hukum yang utama. Tidak ada lagi di atasnya. Yaitu mengasihi. Wah, mengasihi ini hak patennya Tuhan ya. Waktu kita lahir di dunia ini, kita tidak punya bibit kasih yang dimaksud di sini. Jadi mengasihi itu adalah satu hal yang besar di mata Tuhan. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan untuk mengasihi dan untuk dikasihi, seturut dengan gambarnya Allah. Dan Alkitab berkata, Allah adalah kasih. Makanya, supaya dunia ini tahu siapa Allah, harus dari kita yang mengasihi.
Wow, ini praktikal banget ya. Supaya Allah itu dikenal itu ya justru dalam praktikal hidup kita, bukan dalam teoritikal hidup kita ya, atau ilmu pengetahuan kita tentang Tuhan. No. Supaya Allah itu dikenal oleh dunia, dikenal oleh tetangga, dikenal oleh lingkungan kita. There's only one. When you love. Ketika kita mempraktekkan kasih Allah itu. Karena itu mengasihi adalah satu hal yang sangat besar di mata Tuhan. Bukan main-main. Oleh karena itu, mari kita serius di dalam hidup ini untuk belajar mengasihi. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. But how can I love God? Sementara di dalamku tidak ada that love to love God. Memang benar ya. Firman Tuhan katakan di Galatia 5, perbuatan daging itu nyata loh. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, ya, tengkar, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya ada di dalam hidup kita sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. So we are born like this. Kita itu penyandang ini semuanya. How can I love God? My heart is black. Hatiku hitam, bagaimana aku bisa mencintai Tuhan? Itu sebabnya Allah dulu yang mencintai kita, kata firman Tuhan. Bukan kau dulu yang mencintai Allah, tapi Allah dulu yang mencintai Tuhan. Ini yang kita pancarkan setiap hari. Di luar yang namanya Tuhan. Jadi manusia itu penyandang ini semuanya. Oleh karena itu dikatakan Allah yang duluan mengasihi kita, menunjukkan kasihnya kepada kita supaya kita paham apa itu kasih dan memiliki bibit yang namanya kasih itu. Oke, tanpa kasih kita semuanya seperti ini. Ya, dari yang muncul di sini yang mana nih? Yang masih terpelihara rapi dalam hidup kita. Mungkin iri hati ya, atau pesta pora, atau dengki, perselisihan, suka banget ya bertengkar ya, amarah mungkin, dan lain sebagainya. Well, kita koreksi hati kita ini. Karena hati ini yang berbicara siapa kita. Dari dalam hati muncul siapa kita. Nah, dengan hati yang tadi, yang memiliki label kedagingan tadi, itu akan membawa kita kepada kematian, dan bukan hanya kematian masuk peti mati, tetapi kematian di alam maut, dia hidup tapi dibakar selama-lamanya di api neraka. Nah, we are condemned. Seperti alurnya itu ya ke sini. Tidak ada yang namanya bibit kasih itu di dalam kita, sehingga kita tidak mungkin bisa mengasihi. Oleh karena itu dikatakan Allah lah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, prinsip Allah, solusi dari Allah untuk hatimu yang sudah berdosa ini adalah dengan cucuran darah. Ini prinsip, tidak bisa diganggu-gugat. Itu sebabnya ketika Kain dan Abel ya mempersembahkan persembahan, Tuhan itu persembahannya si Abel. Karena sesuai dengan prinsip pengampunan dosa. Tanpa cucuran darah, tidak akan ada pengampunan dosa. Sementara si Kain membawa yang terbagus dari usahanya. Sebagai petani, ya dia bawa mungkin yang organik, dipersembahkannya kepada Tuhan. Ada orang berpraduga kok luar biasa ya Tuhan ini.
Sombong kali dia. Kenapa persembahan si Kain? Mentang-mentang sayur ya, mentang-mentang buah-buahan ya, Tuhan nggak mau ya. Mentang-mentang si Abel bawa domba ya, binatang ya, mahal tuh harganya. Wih, keterlaluan ini Tuhan. No, Tuhan itu punya prinsip tidak akan ada satu dosa yang bisa diampuni kecuali oleh cucuran darah. Itu sebabnya Adam dan Hawa ketika dia berdosa, dia pakai usaha seperti Kain ya. Karena itu Tuhan buat kulit binatang. Dan binatang ini harus disembeli dan mencucurkan darah. Nah, ini prinsip tidak bisa diganggu-gugat. Ya, jadi keselamatan kita, pengampunan dosa kita itu tidak ada usaha kita. Itu kata firman Tuhan. Jangan ada yang mengatakan karena aku sudah memberikan ini dan itu kepada Tuhan. Therefore, Tuhan pasti akan mengampuni aku. Karena aku sudah Yesus datang. Nah, Maret nanti atau April ya kita akan mengikuti yang namanya Good Friday, Jumat Agung dan Paskah. Kita berupa itu 6 jam. 3 jam pertama orang mengolok-olok Yesus. Yesus disalibkan. Baru jam 12 love yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia mencintai kita bukan karena kita orang baik-baik. Dia mencintai kita bukan karena kita itu hebat dan melakukan yang luar biasa untuk Tuhan atau untuk gerejanya. Dia mengasihi kita justru kita saat berdosa, bejat, jahat, yang heading menuju neraka. Dia mengasihi kita. Jadi kasih Allah inilah yang Tuhan ingin kita pancarkan. Mungkin Tuhan tidak menginginkan kita seperti di Yesus ya, mati untuk orang lain. No. Tapi ada sesuatu yang Tuhan terapkan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain sehingga dunia bisa melihat Yesus atau Allah itu di dalam diri kita. Nah, jadi Allah yang memberikan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita sehingga kita punya modal. Kita punya modal untuk mengasihi. Kita punya power untuk mengasihi. Tapi how? Bagaimana aku mendapatkan the power to love others? The power to love God. Nah, mari kita perhatikan. Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, mujizat terjadi. Bukan kita yang mengerjakannya dalam diri kita, tetapi Allah yang mengerjakannya dalam kita. Nah, ketika kita percaya, siapa saja di Zoom ini percaya kepada Kristus, mungkin dulu percayanya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau malam ini baru aku percaya, mujizat terjadi dalam hidup kita. Apa itu yang terjadi? Kita diampuni Tuhan. Karena memang prinsip dosa diampuni hanya oleh cucuran darah, yaitu darahnya Yesus yang sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Itulah pure love. Kasih dari Allah itu. Atau agape itu katanya ya. Kasih yang murni tanpa imbalan apa-apa. Itu yang diberikan kepada kita. Kita diampuninya. Kemudian kita dibenarkannya. Salah kita, berdosa kita. Tapi dibenarkan Allah karena kita percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Wow. Dan oleh kasih karunia, kita ini dibenarkan dengan cuma-cuma gratis karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi pengampunan dosa itu gratis. Gratis tapi ekspensif banget. Cuma-cuma keselamatan itu tapi mahal sekali. Kenapa mahal?
Karena mengikut sertakan Allah yang berkorban. Allah menjadi manusia. Allah itu tanpa dosa, suci, kudus, jadi manusia, kiri kanan dosa. Bayangin aja kalau kita jadi cockroach. Dan itu dilakukan Allah. Dia jadi manusia. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Tanpa bayaran 1 rupiah pun. Tanpa harus berkorban apapun. Cuma-cuma dikasihkan Allah kepada kita yang percaya. Nah, kita yang percaya, Allah melihat kita sebagai ciptaan yang baru, yang dibenarkan Tuhan. Allah yang memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita ini. Allah akan menjauhkan dari tubuh hati yang keras. Diberikannya hati yang taat. Rohku, katanya, diberikannya diam dalam batin kita. Kalau kita percaya. Jadi Allah melihat kita sebagai ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini adalah proses bagaimana kita bisa punya modal untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, untuk menerapkan hukum yang utama dan hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, segenap jiwamu, segenap apapun dalam hidup kita, dan yang sama dengan itu, equal, sama dengan itu. Hei, coba kasihi sesamamu manusia. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita punya modal ini, that power. Karena kasih itu miliknya Allah, bukan milik kita. Tapi ketika kita percaya kepada Allah yang adalah kasih ini, then we will have that love. Kita memiliki kasih itu. Nah, yang percaya, Tuhan berikan apa? Roh Kudus di dalam hati kita. Kita dimeteraikan dengan Roh Allah. Wow, ini luar biasa. Dan Roh Allah itu adalah Allah sendiri, kudus, tinggal dalam hati kita. Bukan hanya itu, Kristus hidup di dalam hati kita. Wow, luar biasa. Dan kita akhirnya menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 12. Yesus yang mati di kayu salib untuk dosaku, aku percaya. Nah, seperti itu. Dan mujizat terjadi. Dia rubah hidup kita. Akhirnya kita menjadi baru. Sorry ya. Ibu terganggu dengan apa namanya? Alright, let me try again. Let me try again, ya. Mohon maaf, saya akan start lagi ya. Tadi ada gangguan telepon masuk ke HP-nya saya yang saya pakai untuk sharing. Alright, now. Nah, kita yang percaya, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Wow, kalau sudah jadi anak Tuhan bisa mirip Tuhan ya. Anak saya lahir dari dalam saya, ya dia mirip-mirip dengan saya juga. Jadi begitulah kalau kita lahir secara rohani di dalam Tuhan, maka kita akan mirip dengan Tuhan. Kalau Allah itu kasih, aku pun akan mampu untuk mengasihi, dilahirkan kembali. Wow, luar biasa ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu kata 1 Petrus 1 ayat
23. Jadi benih yang ada di dalam hati kita yang percaya ini, itu bukan benih yang fana, ya, tetapi benih yang tidak fana, yang mahal harganya, yaitu tetesan darah Allah yang kudus, membersihkan semua dosa-dosa kita. Wah, luar biasa ya. Nah, kembali kita tadi belajar bahwa perbuatan daging itu telah nyata, cabul, hawa nafsu, berhala, seteru, ya, mabuk. Ini disebut dengan buah kedagingan. Dan kalau kita sudah di dalam Yesus, maka we will say no kepada ini semua. Otomatis kerinduan untuk mengatakan no itu kuat sekali. No, aku tidak akan mau. Yang namanya pencemaran, nafsu, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, ya, roh pemecah buat orang bertengkar satu dengan yang lain, dengki, mabuk, pesta pora. No. Ada power dari dalam hati kita mengatakan no. Tidak. Kita sudah menjadi anak Allah. Sekarang Tuhan kasih power di dalam hati kita. Ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada buah roh di dalam hati kita. Sejak kita percaya, the power ya untuk memancarkan siapa Yesus itu ada since you come to Christ personally. Wah, luar biasa ya. Roh Allah ada di hati kita, maka dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow. Wah, ini ada di dalam hati kita. Tinggal kita exercise our daily Christian life ya. Kita berlatih terus, semakin dewasa, semakin menyerupai Tuhan Yesus. Karena Yesus di hati kita, buah roh itu, potensi itu ada, kita gembira, kita punya masa depan, ya, kita tidak akan pernah mati ke neraka, tapi kita akan hidup selamanya di surga. Buah roh yang namanya sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri, that modal itu sudah ada di dalam hati kita yang percaya. Wah, luar biasa. Dan hari ini, Tuhan ingatkan kita, bagaimana dunia bisa melihat kau itu orang yang percaya kepada Allah yang hidup. Buah roh ada di dalam hatimu. Tapi bagaimana ini bisa mendarat dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menyambungkan, contohnya kasih ini, menyambungkannya di dalam hidup praktikal kita. Bagaimana kita bisa memancarkan ini? Sehingga dunia melihat, wow, Tuhannya Roska luar biasa. Aku bisa lihat itu dari dalam hidupnya Roska. Wow. Karena hanya ini satu-satunya yang Tuhan bilang. Dengan demikian orang tahu kau murid-muridku. Jika engkau mengasihi. Sekarang bagaimana menyambungkan kasih ini dalam praktikal hidup kita sehari-hari? Tuhan sudah kasih kok firman-Nya, caranya bagaimana Tuhan sudah berikan di sini. Dikatakan bahwa kasih itu murah hati. Wow, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya begini caranya untuk menyambungkan kasih itu mendarat di dunia ini lewat hidup kita.
tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, sifatnya kekal selama-lamanya. Maka itu kasih ini sangat amat penting, number one. Hukum yang paling utama, hukum yang terbesar, love, kasih. Dan kasih ini bisa kita sambungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan kita bersikap sabar. Sabar dalam suka dukamu. Sabar kau menghadapi apapun di dunia ini. Sabar menghadapi siapapun di dunia ini. Sabar. Dengan kita praktek sabar, orang lain bisa melihat kita. Luar biasa Tuhan dia ini. Membuat dia begitu strong dan mampu bersabar. Murah hati, tidak cemburu, sopan dan santun. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kekristenan kita. Kasih, praktekkan ini semua, gampang kok. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah ketika kita mempraktekkan ini? Bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia ketika kita praktekkan ini kepada mereka? Wow, bagaimana mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi orang lain? Impossible. Nggak benar, bohong itu namanya. Pantas tidak diberkati. Pantas begitu terus hidup rohaninya. Praktek ini, kasih ini dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Semakin kita bertumbuh dan semakin kita dewasa, semakin kita memancarkan indahnya Kristus dalam bentuk kasih ini tadi, mengasihi ini tadi. Sehingga dunia pun akhirnya bisa melihat Allah dari dalam kita yang mempraktekkan kasih Allah dalam hidup kita. Wow, hanya ini yang sangat berkenaan di hati Tuhan. Hanya ini yang sangat menyentuh hati Tuhan. Karena itu mengasihi adalah a big deal di hadapan Tuhan. Bukan main-main, bukan hal yang kecil ketika kita bersabar terhadap orang lain. Bukan hal yang kecil ketika kita murah hati kepada orang lain. Bukan hal yang kecil ketika kita bersopan santun dengan orang lain. Bukan hal yang kecil kalau kita menahan amarah kita terhadap orang lain. Bukan hal yang kecil di mata Tuhan. Ini hal yang besar sekali. Kenapa kita tidak mencari hal yang besar di mata Tuhan? Sehingga Tuhan memberkati hidup kita. Kenapa gara-gara hal yang kecil yang kita lihat di tengah-tengah gereja kita contohnya. Waduh, malas sekali aku melihat dia. Nggak suka kali aku lihat dia. Nggak ada perubahan dia. Wow. Kenapa nggak belajar sabar aja sampai Tuhan ubahkan hidup dia? Kalau Tuhan udah ubahkan dia nggak akan pakai gincu biru lagi, percayalah. Dia akan pakai gincu yang lembut. Sudahlah. Kalau Tuhan sudah ubahkan dia nggak akan pakai lagi sendal jinjit yang sampai segini sentinya yang bisa buat dia jatuh. Udahlah Bu, sabar. Sabar, itu buah kasih Allah. Dan ini a big deal di mata Tuhan. Bukan kita yang merepet-repet, bukan kita yang bersungut-sungut, bukan kita yang memandang negatif terhadap dia. No. Tapi ujian untuk kita, sabar. Sabar kita. Apalagi ketika lihat suami kita sikat gigi, kok odolnya nggak ditutup, anduknya entah di mana, sepatunya entah di mana, kaos kakinya bisa ada di dapur. Aduh, sabar, sabar. Kenapa nggak pilih sabar? Sabar, ambil itu kaos kaki, taruh di tempatnya, suami bisa lihat. Oh, aku salah ya. Dia bisa berkata begitu. Reaksi daripada kita mengaplikasikan kasih itu tadi.
tahan, tidak marah, tidak meledak. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 7-12 ini sangat interesting ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Yes, tadi kita udah belajar ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Yes, tadi kita udah belajar sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan mengenal Allah. You are right. Barang siapa sih loh, dia tidak mengenal Allah, kalau dia tidak bisa mengasihi, dia pendeta loh. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak kenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Piye? Macam mana? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini tadi kita sudah belajar. Allah mengutus anaknya. Bukan kau yang lebih dulu mengasihi, tapi aku yang lebih dulu mengasihi. Aku datang menjadi manusia. Mati untukmu yang berdosa. Yang keji, yang bejat. Inilah kasih itu. Mari kita perhatikan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Tanpa cucuran darah, tidak ada perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi landasannya itu, karena Allah mengasihi kita, kita wajib ought to love others. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Wow. Ada lagi bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, gitu kah? Wow. Ini maksudnya mengasihi sesama, hukum yang terbesar, hukum yang perutama, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, manusia. Termasuk di dalamnya, kasihilah musuhmu. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Ini salib itu. Kasihi musuhmu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Tuhan kasih comparison. Coba perhatikan ayat berikutnya ya. Kita disuruh mengasihi musuh kita. Kenapa ya? Coba kita perhatikan lagi di sini. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Artinya apa? Cobalah, kalau kau mengasihi musuhmu, itu melebihi daripada standar. Standarnya adalah matahari aja saya kasih, bukan hanya kepada yang percaya Yesus. Yang nggak percaya Yesus juga aku kasih matahari kok. Hujan saja aku berikan kok, bukan hanya kepada orang Kristen atau orang yang percaya Yesus, yang rajin ke gereja. Tidak, semua aku kasih hujan kok. Itu standar orang baik loh. Jadi mengasihi musuhmu itu sebenarnya standar banget di mata Tuhan. Bukan hal yang istimewa. Wow, Roska bisa mengasihi musuhnya. Wow, nothing special here. Itu sama dengan apa? Aku, matahari ku kasih kok sama semua orang. Yang jahat, yang baik, saya kasih. Angin, saya kasih. Hujan, saya kasih. Ini kan bukti aku mengasihi orang yang jahat, aku mengasihi musuh-musuh. Ini kan bukti. Jadi mengasihi musuh itu bukan hal yang hebat kali ya dia bisa mengasihi. Hey please. Ini standar iman kekristenan. Kasihi musuhmu, doakan musuhmu. Yang tidak melakukan ini, dia berdosa. Pantaslah nggak diberkati. Hari ini mengingatkan kita,
kasih. Ya kasihlah. Musuhmu kasih pengampunan. Hanya itu. Gak perlu kasih uang miliaran ke dia. Kasih. Musuhmu kasihi. Bagaimana caranya? Doakan saja. Nggak ada kok 5 rupiah keluar ketika mendoakan. Dasar hatimu jahat tidak mau mengasihi musuhmu. Dan itu kekejian di mata Tuhan. Matahari dan hujan. Kuberi kok sama musuh-musuhku. Bagaimana denganmu? Nyawaku kuberikan untukmu. Kenapa kau sulit mengampuni orang lain? Kenapa kau sulit mengasihi orang yang menganiayamu? Kenapa? Power sudah dikasih, bibit untuk mengasihi sudah dikasih, roh Allah ada di dalam hatimu, buah roh sudah ditanamkan di situ, tinggal praktek saja memancarkan itu bersama dengan Yesus di hati kita, partnership dengan Yesus. Yesus memberikan kesaksian. Dia mengasihi orang Lewi, pemungut cukai anak Alfeus. Pemungut cukai ini bukan orang yang disukai orang. Tidak. Tapi justru dia makan bersama dengan si Lewi ini. Anaknya Pak Alfeus ini. Sampai murid-muridnya, orang Farisi juga memperhatikan, loh, dia kok makan dengan orang kayak gituan ya? Ih, di mana sih standar dia ini? Please. Itulah standar surga tertinggi. Ketika Yesus duduk makan bersama dengan orang-orang yang memusuhi dia. Ini contoh ilahi yang harus kita ikuti. Kesaksian Yesus. Yesus mengampuni Petrus yang sudah mengkhianati dia. 3 kali lagi dikhianati, bukan sekali. Diampuni kok. Kok bisa? Bukankah Yesus itu tinggal di hati kita? Kok aku nggak bisa? Kok saya nggak bisa mengampuni musuhku? Kok saya nggak bisa mencintai musuhku? Yesus di mana? Tuhan kasih modal Yesus di hati kita. Supaya kita mampu melakukan apa yang kita nggak bisa. Yang bisa hanya Yesus. Dengan Yesus di hati kita, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kesaksian Yesus yang lain apa? Dia mengasihi tentara Romawi yang menyiksanya. Dia mengampuni umat Israel yang menyerahkan Yahudi salib. Dan bahkan Yesus membawa penjahat yang disalib bersama dia di Firdaus. Wow, what a beautiful heart. Betapa besar kasih agape itu. Dan dengan kasih inilah Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia. No excuse. Nggak ada lagi istilah, nggak bisa aku loh. Mana aku bisa mengasihi dia ya? Ih, ngeri kali perbuatan dia sama aku itu. Ih, nggak bisa lah. Ih, kurang ajar kali. Nggak. Hati-hati. Bisa jadi kita tidak mengenal Allah. Seperti firman yang sudah kita baca tadi. Yang tidak bisa mengasihi artinya yang tidak mengenal Allah. Apalagi lahir di dalam Allah. Impossible. Ini lagi. Tuhan berdalih seperti ini. Apabila kamu mengasihi orang lain yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Betul juga. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Coba lihat sesama kita, tetangga kita. Ya. Bisa kok mereka berbuat baik. Apa bedanya kau dengan dia? Katanya kau pencinta Yesus. Toh sama, ngapain mesti harus percaya Yesus kalau memang kita bisa kok. Tuhan mau lebih dari itu yang menjadi standar iman Kristen. Yang lebih dari manusia dunia ini bisa berbuat, di atasnya lagi, lebih lagi. Itu standar Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi malam ini kita diingatkan kembali. Siapa kita di depan sesama kita
yang dilihat Tuhan. Siapa kita? Apakah kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik sama kita? Loh, apa upahnya kalau begitu? Kita pengen sesuatu dari Tuhan yang kita lakukan yang standarnya dengan love, kasih. Mari kita memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini sehingga dunia bisa mengenal. Karena itu mengasihi itu adalah satu hal yang besar di mata Tuhan. Ketika kita mengasihi seseorang, itu adalah besar sekali. Hal yang besar, perkara yang besar di mata Tuhan. Ketika kita mampu dengan kekuatan Yesus mengasihi orang yang ada di sekitar kita, apapun label mereka. I love you with the love of Jesus. Luar biasa ya. Allah adalah kasih. Allah mengasihi orang berdosa. Allah mengasihi orang yang ditolak. Allah mengasihi orang yang kesepian. Allah mengasihi orang yang tidak bahagia. Allah membenci dosa, yes. Tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Kita pun harus bisa berkata, saya membenci dosa. Tapi saya mengasihi orang yang berdosa. Dan ketika ini kita praktekkan, that is a big deal with God. Ini hal yang besar di mata Tuhan. Dan berkatnya akan besar kepada orang yang melakukan hal ini. Sama seperti Bapa di surga sempurna. Demikian juga Tuhan inginkan kita melakukan yang terbaik dari dalam hidup kita. Nah, ini buah roh ada di dalam hati kita, udah dimodali nih ya kita dengan buah roh. Kita harus memancarkan kasih itu salah satu daripada yang disebut dengan buah roh Allah itu. Kasih, pancarkan itu seluas-luasnya dari dalam pribadi kita. Landingkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Turunkan itu dalam praktikal hidup kita sehari-hari. Kasihi orang ketika kita sopan terhadap orang. Kasihi Allah ketika kita tidak cemburu. Kasihi Allah dan kasihi sesama kita ketika kita tidak sombong, tapi rendah hati. Ketika tidak pemarah kita. Ketika tidak menyimpan kesalahan. Inilah praktikal kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita. Dengan demikian, kita bisa memancarkan karakter budi pekerti Kristus di dalam hidup kita ini. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini semua perbuatan baik. Lakukan terus dalam hidup kita. Lah, untuk apa ini kulakukan? Tuhan aja sudah menjamin aku ke surga kok. Nggih apa iki kabeh-kabeh iki? Untuk apa aku mengasihi? Oh, waduh. Sorry ya, sekali lagi saya minta maaf. Oke. Untuk apa aku mengasihi? For what? Firman Tuhan berkata, kita harus pancarkan kasih Allah dalam praktikal hidup kita. Semua ini nanti, saya akan copot dulu di sini ya. Semua ini, wah ini dia. Kasih ini kita pancarkan tanpa jemu-jemu, kita melakukan segala kebaikan untuk orang lain. Praktikalnya ini untuk orang lain ya, bukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan sifatnya kekal, dan kita semakin dewasa di dalam rohani kita pancarkan yang namanya kasih Kristus, ini akan membuat dunia kenal siapa Allah, dan untuk apa semua ini, mari kita lihat di sini. Aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Nah, nanti kita akan mati ya. Di dalam Tuhan, artinya kita ke surga. Mati secara jasmani, tapi kita hidup secara rohani. Tuhan
bilang, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai. Segala perbuatan kita ini tadi, ini akan ngikut kita ke surga untuk apa? Untuk mahkota. Sehingga Allah berkata, mari hamba yang setia, mari masuklah, terimalah hadiah. Ya, jadi teman-teman sekalian yang ada di Zoom, jangan jemu-jemu mempraktekkan kasih Allah. Dan Tuhan tidak tutup mata untuk orang yang mampu mengasihi Allah dengan kita bersabar terhadap orang lain, murah hati, mengampuni dan lain sebagainya. Ini big deal di mata Tuhan. Hadiahnya juga big untuk kita, besar untuk kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita cek diri kita. Aku sudah belum ya? Mampu nggak aku ya mengasihi orang lain? Mampu nggak aku mengampuni orang lain? Mampu nggak aku ya? Kita nggak mampu. Itu sebabnya Yesus tinggal di hati kita. Sehingga kita bisa mampu. Kita terbatas. Tapi ada Yesus yang tidak terbatas. Dia tinggal di dalam hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti tentang kasih yang murni dari Allah, yang kita bisa praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, dan berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Kita akan bersukacita. Kita penuh damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, karena kita memancarkan kasih Allah. Dengan demikian dunia melihat, wow, aku lihat Tuhanmu dalam hidupmu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kekasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami kembali bagaimana peranan kami yang sangat begitu besar Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yaitu memancarkan kasih Kristus. What a big deal di mata-Mu Tuhan, ketika kami mampu mengasihi orang lain dengan kami memaafkannya, ketika kami mampu mencintai orang lain dengan kami mengampuni kesalahannya, ketika kami mampu mengasihi dengan kami bersikap sabar dalam hidup ini, apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau sangat mencintai orang-orang yang mencintai perbuatan kasih. Berkati kami Tuhan, segala hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita serahkan kembali. Amin. Terima kasih Ibu Roska untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan. Sangat jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian mengenai kasih. Terlebih dahulu Allah mengasihi kita mengasihi Tuhan. Nah, sekarang tibalah waktunya kita untuk mendokumentasikan kegiatan kita di malam hari ini. Kami mengundang Miss Dewi untuk mengambil kita di dalam foto. Silakan Miss Dewi. Ya, terima kasih Miss Cakra. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan berfoto bersama. Saya mengundang untuk membuka kameranya. Dan jangan lupa memberikan reaksi love pada di Zoom, Bapak Ibu. Baik, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, smile. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, sarang, heyo. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Miss Cakra. Terima kasih. Oke, thank you Miss Dewi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam breakout room. Di sini kita akan saling sharing dan breakout room akan dipandu oleh Miss Natalie. Silakan Miss. Baik, terima kasih. Saya akan mulai breakout room kita pada